Kisah wafatnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah wafatnya Nabi Muhammad, manusia terbaik yang pernah ada di dunia. Tonton dan dengarkanlah dengan hatimu. Di Madinah, kota yang dahulu gelap oleh kebodohan, kini bercahaya oleh iman. Namun tak banyak yang menyadari bahwa cahaya itu perlahan akan diuji dengan perpisahan terbesar dalam sejarah umat manusia. Tahun itu adalah tahun ke-11 Hijriah. Nabi Muhammad telah menyempurnakan risalahnya. Wahyu telah lengkap. Islam telah tegak. Namun tubuh manusia terbaik ini mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Semua bermula setelah Rasulullah kembali dari pemakaman Baqi. Beliau mengeluh sakit kepala yang sangat hebat. Demam tinggi menyerang tubuhnya. Keringat bercucuran meski tubuhnya diselimuti kain tebal. Namun dalam kondisi sakit pun, Rasulullah tidak berhenti memikirkan umatnya. Beliau tetap keluar ke masjid dengan tubuh yang lemah. Beliau tetap memimpin salat berjamaah. Kadang-kadang beliau berjalan dengan dipapah oleh dua sahabatnya, Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, seorang nabi, pemimpin umat, kekasih Allah, harus berjalan tertatih hanya untuk memastikan salat tetap ditegakkan. Ketika sakitnya semakin berat, Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan di sanalah hari-hari terakhir beliau dijalani. Di rumah Aisyah, demam Rasulullah semakin tinggi. Beliau kerap menuangkan air ke tubuhnya sambil berkata, "Apakah sudah tiba waktunya?" Namun di sela-sela rasa sakit, Rasulullah masih sempat memberikan pesan-pesan terakhir. Beliau bersabda, "Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah." Ini bukan sekadar ucapan. Ini adalah peringatan terakhir agar umatnya tidak tergelincir dalam kesyirikan. Rasulullah juga berulang kali mengingatkan tentang salat. Dan perhatikanlah orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Kalimat itu diucapkan dengan suara yang semakin pelan, namun maknanya semakin berat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, belum pernah ia melihat seseorang yang sakitnya lebih berat daripada Rasulullah. Namun, anehnya, wajah beliau tetap memancarkan ketenangan. Tidak ada keluhan berlebihan, tidak ada kemarahan. Yang ada hanyalah kerinduan untuk bertemu Robnya. Di luar rumah, para sahabat mulai gelisah. Mereka belum siap. Mereka tidak membayangkan dunia tanpa Rasulullah. Dan tanpa mereka sadari, hari perpisahan itu semakin dekat. Fajar hari Senin itu terasa berbeda. Udara Madinah sunyi, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Rasulullah sudah beberapa hari tidak keluar rumah. Salat berjamaah di masjid dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para sahabat gelisah. Hati mereka berkata, Rasulullah pasti akan sembuh. Namun takdir Allah sedang berjalan. Ketika fajar menyingsing, Rasulullah membuka tabir kamar Aisyah dari balik tirai. Beliau memandang para sahabat yang sedang salat berjamaah. Subhanallah, wajah beliau tersenyum, senyum yang membuat hati para sahabat hampir luluh. Mereka mengira Rasulullah telah membaik. Bahkan Abu Bakar sempat melangkah mundur, memberi isyarat agar Rasulullah maju menjadi imam. Namun beliau hanya memberi isyarat lembut, seakan berkata, "Lanjutkan salat kalian." Itulah senyum terakhir Rasulullah yang dilihat umatnya di dunia. Setelah itu, tabir kembali ditutup dan Rasulullah tidak pernah keluar lagi dari rumahnya. Kondisi beliau semakin melemah, kepala beliau terasa sangat berat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, beliau bersandar di dadanya, sementara panas tubuh beliau sangat tinggi. Dalam keadaan lemah, Rasulullah masih mengulang-ulang doa, Allahumma aini ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakaratul maut. Bayangkan, manusia terbaik pun tetap merasakan beratnya kematian. Agar umatnya tahu bahwa sakaratul maut bukan perkara ringan. Di saat-saat itu pula, Rasulullah memberikan pilihan terakhirnya. Aisyah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang nabi diwafatkan, kecuali ia diberi pilihan antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Ketika mendengar itu, Aisyah langsung menangis. Ia sadar bahwa Rasulullah tidak memilih dunia. Beliau mengangkat tangannya perlahan dan bibirnya berucap, Balirafkil alat, bersama kekasih yang maha tinggi.
kalimat itu diulang dengan suara yang semakin lemah. Air mata Aisyah jatuh di pipinya. Ia memeluk Rasulullah, menyadari bahwa detik-detik perpisahan sudah di depan mata. Di luar rumah, para sahabat belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka masih berharap, masih menunggu, masih berdoa agar Rasulullah kembali memimpin mereka. Namun di dalam rumah itu, sejarah sedang ditulis. Sebentar lagi, umat manusia akan menghadapi hari tergelap setelah cahaya kenabian. Siang hari itu, matahari Madinah bersinar seperti biasa, namun tidak dengan hati penduduknya. Di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah terbaring dengan tubuh yang semakin lemah. Kepala beliau berada di antara dada dan leher Aisyah. Aisyah menceritakan, ia melihat Rasulullah menatap bejana berisi air di dekatnya. Beliau memasukkan tangannya ke dalam air, lalu mengusap wajahnya sambil berkata, "La ilaha illallah." Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Kalimat tauhid keluar dari lisan beliau. Di saat-saat terakhir hidupnya, sebuah pelajaran besar bagi umatnya. Akhiri hidup dengan mengingat Allah. Tak lama kemudian, Rasulullah mengangkat jarinya ke atas, menengadah ke langit, dan kembali berucap dengan suara yang sangat pelan, "Baliraf, kil alak, baliraf, kil alak." Lalu, tangan beliau terkulai, kepala beliau terasa berat di dada Aisyah. Detik itu pula, Rasulullah wafat. Tanggalnya, Senin, 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Usia beliau 63 tahun, dunia seakan berhenti berputar. Aisyah radhiyallahu anha terdiam, antara percaya dan tidak. Manusia yang paling ia cintai, kini telah kembali kepada Allah. Kabar wafatnya Rasulullah menyebar dengan cepat. Masjid Nabawi gempar, Madinah bergetar oleh tangis. Namun tidak semua mampu menerimanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri di masjid, pedangnya terhunus. Dengan suara lantang, ia berkata, "Siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan aku penggal lehernya." Beliau hanya pergi menemui Robnya, sebagaimana Musa pergi, dan akan kembali lagi. Umar tidak sedang marah, ia sedang hancur. Sahabat yang paling tegas itu tak sanggup membayangkan hidup tanpa Rasulullah. Di saat keguncangan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia masuk ke rumah Aisyah, melihat wajah Rasulullah yang telah terbujur kaku. Abu Bakar menyingkap kain penutup wajah beliau, mencium kening Rasulullah, sambil berkata, "Betapa indah engkau ketika hidup, dan betapa indah engkau ketika wafat." Abu Bakar menangis, namun hatinya teguh. Ia keluar menuju masjid, melihat Umar masih berteriak, lalu Abu Bakar berdiri dan berbicara. Dan apa yang akan diucapkan Abu Bakar akan menjadi kalimat penguat terbesar bagi umat Islam sepanjang masa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri di hadapan kaum muslimin. Masjid Nabawi masih dipenuhi tangis dan kebingungan. Umar bin Khattab masih menggenggam pedangnya. Orang-orang masih berharap bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Lalu Abu Bakar berbicara dengan suara yang tenang, namun menghujam ke dalam hati. Ia berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang?" Quran Surah Ali Imran 144. Umar berkata, "Seakan-akan aku baru pertama kali mendengar ayat itu." Pedang Umar jatuh dari tangannya, kakinya lemas. Ia pun tersungkur ke tanah. Saat itu, kaum muslimin akhirnya menyadari satu kenyataan pahit. Rasulullah benar-benar telah wafat. Tangisan pun pecah. Bukan hanya tangis kehilangan seorang pemimpin, tetapi kehilangan cahaya hidup. Setelah itu, para sahabat memusyawarahkan satu pertanyaan besar. Di manakah Rasulullah akan dimakamkan? Abu Bakar mengingatkan sebuah hadits, tidaklah seorang nabi diwafatkan kecuali dimakamkan di tempat ia wafat. Maka Rasulullah dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha, tempat beliau menghembuskan napas terakhirnya. Para sahabat menggali kubur dengan tangan gemetar. Mereka menurunkan jasad Rasulullah satu persatu dengan hati yang hancur. Tidak ada azan yang berkumandang hari itu. Bilal radhiyallahu anhu tak sanggup melantunkan azan.
Suaranya terhenti di kalimat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tangis Bilal pecah. Begitu pula seluruh Madinah. Hari-hari setelah itu, terasa sunyi. Tidak ada lagi suara Rasulullah yang menenangkan. Tidak ada lagi senyum beliau di masjid. Namun, ajaran beliau tetap hidup. Dan disitulah pelajaran terbesar wafatnya Rasulullah, bahwa Islam tidak bergantung pada sosok manusia, tetapi pada Allah yang maha hidup. Bahwa cinta sejati kepada Rasulullah bukan hanya menangisi kepergiannya, tetapi menghidupkan sunnahnya. Bahwa perpisahan ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar umat Islam untuk menjaga risalah hingga akhir zaman. Rasulullah telah pergi, namun jejaknya tetap hidup di salat kita, di akhlak kita, dan di hati orang-orang beriman. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah di surga tertinggi. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga dengan kisah ini bisa membuat iman kita semakin kuat dan membuat kita menjadi semakin mencintai Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.